Halo, ketemu lagi dengan saya Mai. Hari ini saya main lagi di Puda. Hari ini ditemenin sama Bang Toho lagi. Kita akan melanjutkan mengenai alat optik. Nah, hari ini kita akan bahas cermin, lensa, prisma, dan gelang paralel terkait dengan sifat-sifat cahaya. Ya, kita mulai dengan yang cermin datar. Nah, kita lihat di sini apa sih yang terjadi nih dengan pemantulan pada cermin datar nih, Bang Toho? Kita kan pakai sumber cahaya dengan yang ini dengan satu ya, satu. Berarti kita sudah punya platform yang ada unsur derajatnya ya. Di sini ada satuan satuan sudutnya. Nah, uh, boleh dijelaskan nggak kalau ini kira-kira bagaimana yang terjadi pada pemantulan di cermin datar? Iya, Om Eko. Jadi kita punya satu cermin datar. Di cermin datar ini, kalau kita arahkan sinar datangnya pada sudut tertentu, misalnya 30 derajat, maka nanti kita bisa melihat sudut pantulnya pun sama Pak Michael, 30 derajat juga. Perlu dicatat bahwa sudut datang dan sudut pantul itu diukur relatif terhadap sumbu normal berarti ya. Nah, sumbu normalnya berarti kita ambil yang tegak lurus dengan permukaan cermin ya, Pak. Betul. Iya, oke. Perlu dicatat harus tegak lurus dengan permukaan cermin. Nah, berarti di sini 1 2 3, 1 2 3 30 derajat dan 30 derajat sama. Berarti kalau kita geser makin besar sudutnya. Oh, sama ya, makin besar ya. Tetap sama Pak Michael. Kalau ini berarti yang ini Sekitar 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat juga ya hasil pemantulannya. Nah, itu untuk cermin datar. Cermin datar itu akan memantulkan sinar dengan lurus ya, dengan sudut pantulnya sama besar. Nah, apa yang terjadi Pak dengan cermin yang lain bentuknya yang tidak datar, misalnya yang cekung dan yang cembung? Ya, betul Pak Michael. Jadi kalau di cermin datar, kalau kita punya 3 cahaya, maka 3 cahaya itu akan dipantulkan ke arah yang sama. Ya, seperti kita lihat sinar datang. Kalau saya tutup sinar yang sebelah sini, kelihatan ya, dia akan dipantulkan ke arah yang sama, tidak ada yang berbelok. Nah, kalau kita ganti cerminnya, misalnya cermin cembung dulu deh. Ya. Apa yang terjadi nih? Itu nanti ketiganya akan dipantulkan ke arah yang berbeda Pak Michael. Dipantulkan menyebar. Karena memang seperti yang telah kita lihat dari video yang lalu menggunakan sumber laser ya, sumber cahaya laser. Kita lihat bahwa sifat dari cermin cembung itu divergen ya, menyebarkan cahaya. Nah, berarti di sini sinar yang terpantul itu dia ke arah yang saling menjauhi ya, berarti ya, dibanding sudutnya, sudut datang dan sudut pantulnya akan menjauhi, kecuali yang lewat tengah ya. Kalau lewat tengah akan dipantulkan sesuai seperti cermin datar ya. Kalau yang cermin cekung bagaimana nih? Kalau cermin cekung kebalikannya dari cermin cembung Pak, dia konvergen. Jadi seperti yang kita lihat ini semuanya bersatu ya, ada titik fokus di sini. Berarti betul, ini fokus positifnya ada di jarak ini ya. Iya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ini adalah hasil dari pemantulannya. Semua cahayanya akan merapat ke sumbu ya, dikumpulkan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk yang pemantulan dengan cermin. Kita menggunakan cermin kombinasi. Nah, kita coba lagi sekarang dengan kalau pembiasan itu melalui kaca. Kita akan gunakan pelan paralel. Apa sih yang terjadi? Kita pernah bahas di video yang lalu. Kita tidak akan bahas terlalu panjang di sini. Di sini kita lihat bahwa terjadi pergeseran ya. Jadi sebenarnya seharusnya sinar datang lurus ke sini, tapi dia bergeser beberapa milimeter ke sebelah sini baru. Ya. Itu fenomena pembiasan aja Pak ya? Iya, betul. Seperti yang sudah dibahas yang lalu, ini dikarenakan cahaya merambat melalui medium yang renggang ke yang padat, dan dari padat ke renggang lagi, sehingga terjadi pembelokan cahaya. Awalnya mendekati sumbu normal, keluar lagi menjauhi sumbu normal. Jadi akhirnya bergeser, terjadi apa yang namanya patahan gitu ya, seperti patahan. Nah, kalau yang pada prisma, kita punya beberapa prisma ya. Kita punya prisma yang kecil, ini sudutnya kecil.
Kalau berbeda dengan sudutnya yang lebih besar, apa bedanya nih kira-kira? Ya, memang berbeda Pak. Biasanya prisma itu kalau sudutnya kecil kita bisa melihat fenomena pembiasan cahaya, gitu ya. Berarti pembiasan berarti cahayanya sedikit berbelok seperti Ya, kita lihat di sini. betul. Cahayanya sedikit berbelok. Kalau saya balik berbelok ke arah yang lebih tebal ya. Biasanya ke arah yang lebih tebal dia akan berbelok ke arah sana cenderung karena semakin di arah yang sini semakin banyak layer lapisan dari prisma yang harus dilewati oleh cahaya sehingga dia berbelok lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Kalau yang lebih besar kemungkinannya bukan cuma pembiasan aja ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau yang boleh dikasih tahu nih apa aja yang terjadi dengan Untuk sudut yang lebih besar pada pada sudut tertentu kita bisa melihat sebenarnya ada pembiasan yang ini ya. Ada pembiasan. Betul. Tapi untuk sudut tertentu, nah ini pemantulan. Pada prisma kita bisa lihat pemantulan. Ini seperti yang pernah dijelaskan di video yang lalu tentang cara kerja kamera SLR di mana menggunakan prisma untuk ke viewfindernya. Nah, kita bisa lihat bahwa sinar datang dipantulkan ke arah sana, tidak terbiaskan ke arah sini. Kalau pengen terjadi pembiasan berarti tadi sudutnya harus dikurangi ya. Ya, sudut datangnya harus. Nah, sudut datangnya harus ini mantul balik lagi ke sini ya. Iya. Berarti coba untuk sudut yang lebih kecil. Jadi ya. Yang lebih kecil. Oke. Kira-kira untuk yang prisma seperti itu. Begitu juga dengan prisma yang kecil ini. Terjadi pembiasan dan ada juga yang pemantulan ya, tergantung jatuh sinarnya di sudut yang mana. Mungkin seperti itu aja untuk yang prisma. Nah, kita akan bahas lebih dalam di lensa. Kita gunakan lensa yang setengah lingkaran dulu ya. Iya. Atau ya, boleh dijelaskan? Mungkin kita buka dulu. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Kita sudah tahu bahwa untuk lensa yang cembung itu memiliki nilai fokus yang positif dan dia sifatnya konvergen, mengumpulkan cahaya ya. Apa yang terjadi di sini kira-kira Pak? Boleh di Iya, Pak Michael. Jadi kalau saya pakai 5 celah, kita bisa melihat seolah-olah cahaya difokuskan ke beberapa titik. Ada yang titik di depan, ada yang titik di belakang. Nah, ini disebut lengkung kaustik, Pak Michael. Jadi saya kira kalau titik fokus memang harusnya ada satu ya. Ini kenapa bisa jadi dua nih? Kalau boleh tahu. Betul Pak Michael. Untuk lensa yang menggunakan setengah lingkaran penuh, itu memang nanti cahayanya akan dibiaskan ke titik yang berbeda di sisi yang lebih jauh dari tengah, dari pusat. Karena ada pembiasannya ya, sehingga dia seperti yang terdistorsi, melengkung. Jadi ada seolah-olah ada dua titik fokus. Ya. Untuk menghindari itu makanya kita mendesain lensa yang jauh lebih tipis ya, tidak setengah lingkaran penuh. Betul. Hanya menggunakan sebagian saja. Kita tutup, hanya ada fokus yang di tengah saja. Ya. Berarti kalau kita pakai yang 3 ya, itu lebih lurus ya. Iya, jadi hanya iya betul. Kalau yang pakai yang 3 ini akan terlihat bahwa titik fokusnya bertemu di satu titik saja. Tidak ada yang terdistorsi dari yang paling luar ya, dari layar paling luarnya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau begitu, apakah dengan lensa positif yang tidak setengah lingkaran tidak akan terjadi seperti itu? Mungkin kita akan buktikan dengan yang 5 tadi Pak ya. Ya, bisa kita lihat bahwa kelima-limanya ini bertemu di satu titik saja ya. Kalau misalnya saya menggabungkan 2 lensa cembung dengan 2 lensa cembung, apa yang terjadi? Bantu. Ya, fokusnya jadi lebih dekat, Pak Michael. Lebih kuat ya dia. Iya, betul. Dia lebih kuat mengumpulkan cahaya ya. Oke, jadi kalau kita menggunakan kombinasi lensa, dia akan memiliki efek yang berbeda pada
jarak fokusnya. Ini akan ada perhitungannya, makanya diperlukan percobaan dalam laboratorium. Nah, kalau kita gabungkan dengan yang lensa cekung ya, apa yang terjadi? Cembung dan cekung. Oh, ternyata kalau nilainya fokusnya sama-sama besar, sama besarnya, dia akan jadi normal, ya, kembali lurus. Mungkin hanya terjadi sedikit pembiasan aja, efek pembiasan. Terakhir kita akan bahas mengenai lensa cekung sendiri. Lensa cekung ini kan sifatnya divergen ya, menyebarkan cahaya. Jadi bisa kita lihat seperti yang di episode yang lalu, ini menyebar. Berarti dia semakin besar nilai fokusnya, semakin menyebar ya. Oke. Kira-kira seperti itu yang bisa kami bahas hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani saya. Kita akan lanjutkan di percobaan berikutnya ya. See you.